Halo, kembali lagi di channel Expert Farmer. Video kali ini kita akan bahas tentang tomat. Tomat yang ada di sini itu unik-unik. Kemudian warnanya itu menggoda sekali untuk kita makan. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menanam tomat ini. Yuk kita tanya langsung ke Mas Yanuar. Halo Mas Yanuar. Oh iya. Lagi apa nih? Baru pruning. Pruning. Iya. Teman-teman, kayak ini Mas Yanuar lagi pruning tomat. Nah, tomatnya ini kalau kita lihat itu ada beberapa jenis. Nah, Mas Yanuar, ini bisa ceritakan ini tomatnya jenisnya apa aja, Mas Yanuar? Ini yang untuk di sini ada ceri merah, kemudian ceri kuning, kemudian ada gamara, ini gamara. Oh, gamara. Ya. Kemudian ada tomat hitam. Tomat hitam. Ini tomat hitam. Tomat hitam awalnya ternyata hijau dulu, baru hitam. Kemudian kalau matang nanti kembali ke merah. Oh, gitu. Ya. Nah, kemudian Mas Yanuar ini tomatnya sekali berbuah ini bisa banyak seperti ini. Ini jenis tomat apa? Ini yang ini ceri. Cherry. Ceri merah ya. Jadi gerombol dia. Mas Yanuar ini kan tanamnya di polybag. Polybag ya. Ini olahan di polybagnya ini ada rahasianya nggak sih? Oh, ada rahasia umum biasanya. Jadi untuk medianya sendiri kita tetap pakai media tanah, sekam, kemudian ada arang tanah, arang sekam, kemudian ada pupuk kompos. Jadi pupuk yang sudah difermentasi. Oke. Untuk perbandingannya tanah 3, pupuk 1, arang sekam setengah. Ya, itu nanti kita campur, kita aduk, kemudian kita masukkan. Setelah kita masuk, kita siram dengan bakteri proponik dan trichoderma agen hayati. Agen hayati ditambahkan. Tambahkan, kemudian diamkan 3 hari. Setelah itu baru mulai proses penanaman bibit. Penanaman bibitnya ini itu lamanya berapa? Jadi untuk bibit itu kita tunaskan dulu, Mas. Jadi di luar lahan, katanya di luar lahan kita tunaskan di baby bag dulu. Itu nanti untuk pemindahannya selama umur 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu di baby bag, baru kita pindah tanam di Polybag nih. medianya. Jadi Ya, yang polybag. agak besar ya. Ya. Ini kalau yang sudah berbuah ini usianya udah berapa lama, Mas? Kalau untuk tomat ini sendiri mulai berbuah dia di usia 2 bulan, Mas. Udah 2 bulan berbuah. 2 bulan, kemudian mulai merah nanti di usia 2 bulan lebih 3 minggu. Itu nanti mulai merah. Jadi mulai panen awal sampai seterusnya itu biasanya sampai umur 4 bulan. 4 bulan. Iya. Itu kalau tomat kan dia produktivitasnya sampai berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Jadi tomat itu termasuk horti yang sekali tanam. Sekali tanam. Nah, sekali tanam mati kita ganti lagi. Itu panennya berapa kali itu kalau sekali? Kurang lebih biasanya 7 hari sekali. Nah, sampai bisa sampai 10 kali nanti untuk panennya sendiri. Nah, kalau cherry ini atau yang tomat lain yang lebih mahal yang mana nih? Untuk yang sekarang ini masih di cherry nih. Cherry yang Iya, paling mahal. soalnya kalau cherry memang rujukannya kita ke supermarket. Oh, Supermarket semua. Nah, kalau untuk yang tomat hitam itu juga sudah ada, tapi memang belum sudah ada juga, sudah banyak. Tapi dia lebih ke antioksidan yang dimanfaatkan. oke gitu. Antioksidannya lebih tinggi. Kemudian ini ada yang warnanya kuning. Kuning ya. Ini jenisnya cherry juga atau? Ini cherry juga. Cherry ya, ini yang kuning. Bahkan ini manis nih. Manis. Wow. Bu. Ini teman-teman, jadi buahnya warna kuning dan rasanya manis. Kalau biasanya kan asam ya, Mas? Asam ya. Yang merah Yang merah. dibandingkan aja. Nih. Jadi teman-teman, ini kalau dari segi rasa berbeda, kemudian dari segi harga Untuk harga sama. nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Dan usianya pun sama ya. Sama, untuk usia sama, untuk perawatan sama. Yang penting kalau di tomat itu sendiri, jadi yang kita pertahankan harus cabang utamanya aja. Oh, jadi ini ya. Nah, makanya ini kan cabang utama. Jadi kalau ada cabang tunas air, nah seperti ini. Nah, ini harus hilang, harus dipotong.
Oh, seperti itu. Jadi dia biar fokus ke cabang utama, karena yang berbuah maksimal di cabang utama. Nah, ini ada contoh yang dia berbuahnya di cabang kedua atau di tunas air. Mana, Mas? Tadi mana tadi? Sini. Nah, ini. Oke. Nah, ini yang cabang di tunas air. Bunganya mesti sedikit. Nggak bisa memanjang kayak gini. Iya, ya. Nah, makanya ini harusnya kita buang dari awal. Iya, ya. Ini harus kita buang dari awal. Kemudian untuk pemupukan kita minta 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Pupuknya kasih apa tuh? Untuk pupuknya kita pakainya hormon. Hormon ada, biasanya kita makainya dari kita sendiri itu pendawa pertumbuhan. Iya. Itu di fase setelah tanam sampai umur 1,5 bulan. Kemudian diganti dengan pendawa pembungaan. Pembungaan. Ya, itu fase pembuahan. Pembuahan. Itu kita ganti. Kemudian ada juga penyiraman agen hayati tadi, Mas. Itu salah satunya untuk mencegah layu fusarium. Layu fusarium. Ya, itu sekarang yang banyak merugikan petani itu. Di cabai, di tomat, sayur-sayuran, kebanyakan layu fusarium. Fusarium. Wah, gitu teman-teman. Jadi ada pencegahan-pencegahan yang itu harus kita antisipasi dengan memberikan apa tadi, Mas? Agen hayati. Agen hayati. Agen hayatinya apa? Trichoderma. Trichoderma. Ya, kalau untuk fusarium itu sendiri musuh alamiah memang trichoderma. Salah satunya kayak gini, Mas. Wah, ini ada nih yang layu. Ini kenapa nih, Mas? Nah, ini termasuk salah satu yang kena fusarium. Nah, sayang sekali kan, ini udah mulai produksi, tahu-tahu layu. Itu udah nggak bisa dicegah lagi ya? Antisipasi penyembuhan? Untuk penyembuhan bisa, tapi untuk persentase keberhasilannya masih sangat kecil. Kecil. Berarti walaupun kalau sudah kena ya udah itu harus ganti. Kita ganti dari awal lagi. Dan itu butuh waktu lagi selama 3 bulan tadi. 3 bulan ya. Nah, teman-teman, jadi nanam tomat itu emang harus perlu intens perawatannya dari tahap awal sampai proses pembuahan ya. Jadi walaupun sudah berbuah tetap harus di maintain dengan perawatan terus ya. Nah, ini kalau dari polybag ini kita bisa nanam di rumah juga ya, Mas? Bisa banget. Nah, ini udah dilihat. Ini polybag ukuran 35. 35 tanamannya bisa segede ini. Wah. Nah, itu teman-teman. Jadi seperti itu, kalau kita bisa memetik dari rumah itu kayaknya lebih asik gitu ya. Lebih nikmat. Nah, Mas Yanuar, kalau bibit di sini jual nggak sih, Mas? Kita ada juga, tapi dalam bentuk masih biji. Masih biji ya, benih. Untuk benih-benih tempat seperti ini masih biji gitu. Jadi dalam proses pengembangan tomat cherry ini lagi dilakukan penelitian apa, Mas? Kalau ini kita jadi biasanya kalau di tomat kan kita dipertahankan 7 dompol. Iya kan? Biasanya kan yang dipertahankan 7 dompol. Kita dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harusnya ini udah dipotong. Kenapa, Mas? Nah, dia biar pemaksimalan di buahnya, Mas. Nah, ini baru kita coba nggak kita potong nanti seperti apa. Oh, ini ada lagi. Nah, ini nggak kita potong, jadi kita maksimalkan nanti sampai berapa jauhnya. Nanti produktivitas buahnya sama seperti yang di awal apa berbeda. Oh, gitu. Tadi Mas Yanuar bilang kalau satu batang utama itu kita pertahankan di 7 dompol ya, istilahnya ya di sini. Kemudian ini lagi coba ngetes dia sampai semua dompol kita buahkan. Semua dompol kita buahkan. Nah, ini biasanya kalau petani-petani biasa itu dia dibiarkan atau emang sudah tahu dia harus dipotong? Banyak macam ya. Jadi ada yang kalau di tomat sayur sendiri itu kebanyakan ada yang belum dipotong. Nah, nanti ngaruh di produktivitas, jadi besarnya buah kurang. Aslinya itu bisa ditanganin juga. Jadi penambahan nutrisi yang berlebih dari sebelumnya, itu kita tambahkan nutrisinya, itu nanti juga bisa memperbesar buah. Nah, tapi kebanyakan petani sudah ini dibiarkan,
kemudian penambahan nutrisinya kurang, jadi buahnya jadi kecil-kecil. Oh, ya, jadi nggak Kurang maksimal ya. maksimal ya. Ada yang pemberian nutrisinya tetap sama, tapi untuk buahnya dipertahankan di 7 dompol aja. 7 dompol. Kemudian Mas Yonar, ini tuh sebenarnya tomat tuh gampang kena penyakit nggak sih Mas? Untuk jadi kalau tomat sendiri butuh ekstra ya nggak sih? Tergantung di musim juga Mas. Oh. Kalau musim hujan biasanya dia rawannya di busuk batang, kemudian bercak daun, kemudian tadi fusarium. Nah itu nanti bisa kita tanggulangin juga tuh. Tapi lebih intens lagi kalau di musim hujan Mas. Musim hujan. Berarti kalau di kemarau seperti ini dia oke. Iya, jadi kita masih berani penyemprotan 1 minggu sekali, itu masih berani. Oh, biasanya kalau di musim hujan, nah, bisa kita penyemprotan 2 hari sekali. Penyemprotannya pakai apa itu? Itu kita pakai tadi insektisida alami, agen hayati satu bisa. Kemudian kalau memang penyerangannya udah kita telat penanggulangan, telat pencegahan, itu tetap larinya biasanya ke kimia juga. Ke kimia. Nah, ini ada daun yang seperti ini teman-teman. Ini itu karena apa nih Mas? Nah ini kerak daun Mas. Kerak daun, antisipasi untuk tidak menular. Nanti kita penyemprotan pakai trichoderma. Ini kan belum terlalu penyebarannya belum terlalu luas. Kita pencegahan masih pakai trichoderma. Jadi penyemprotan agen hayati. Nah teman-teman, ciri-ciri kalau produknya itu menggunakan pupuk dan pestisida alami, ini di sini ada uletnya nih teman-teman. Nah ini ada uletnya dah. Itu ciri-cirinya yang masih alami. Kemudian kalau alami itu mesti waktu penyimpanan dia lebih awet. Nah ini dia lebih tahan lama di suhu udara normal. Iya, suhu udara normal dia lebih awet dibandingkan dengan yang memakai kimia. Nah, jadi ketika harganya lagi jatuh bisa disimpan dulu. Nanti ketika udah mahal langsung jual. Nah ini kan kalau tomat ini sering digunakan di masyarakat, terus harganya sering gak stabil. Ya. Nah ini kita nanam yang jenis cherry ini supaya harganya bisa bagus, kemudian masyarakat pun bisa ya. Jadi pasarannya jelas kalau untuk cherry-cherry Oh, ini buat konsumsi sambel atau apa sih? Kalau ini lebih ke buah deh. Oh emang buah ya berarti ya? Buah tomat gitu ya? Tomat iya. Lebih ke buah. Kalau di sambal kurang. Sambal kurang. Emang kurang seger. Berarti ini penyajiannya bisa langsung dimakan ya? Langsung dimakan bisa. Oh. Bahkan langsung dimakan nggak apa-apa ini. Kalau ini aman. Non tasty. Berarti kalau dibikin campuran untuk masakan? Masakan bisa juga, tapi emang lebih ke manis. Lebih ke manis. Nah kalau tomat biasanya dicari kan segernya kan. Karena lebih ke manisnya. Ini malah lebih ke manis teman-teman ternyata. Jadi marketnya sendiri ya? Iya beda marketnya. Beda market. Gitu teman-teman. Mas Yonar, ini kok bentuknya agak beda Mas, agak lonjong gitu? Nah ini salah satu juga kita membuat namanya tomat lonjong ya. Memang bentuknya lonjong seperti ini. Dan lebih besar ya cenderung. Lebih besar ya. Kalau dari jari dia lebih agak besar sedikit. Warnanya kuning atau merah? Ini kuning kalau ini. Oke teman-teman, mungkin itu informasi dari bagaimana budidaya tanaman tomat cherry dan tomat hitam, serta ada yang warna kuning juga. Terima kasih Mas Yanuar. Nah, nanti kita akan liput hal-hal menarik lainnya di channel Exote Farmer. Jangan lupa like dan subscribe.